Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis kajian hadis arba'in Masjid Jami' Al-Huda Kampung Bebean, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, tak kurang suatu apapun. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis arba'in, yakni kita mengkaji 42 hadis yang dikumpulkan, dihimpun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi dalam satu kitab. Kemudian kitab tersebut dinamakan oleh beliau dengan sebutan Arba'in Nawawi. Arba'in niku kalau secara bahasa artinya 40. An-Nawawi dinisbatkan kepada beliau Al-Imam An-Nawawi yang menyusun dan menghimpun hadis-hadis ini. Aslinya sebenarnya 42 hadis. 42 hadis. Cuman untuk memudahkan ya beliau pakai Arba'in An-Nawawi. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas hadis yang kelima ya. Masih di pembahasan hadis yang kelima dari kitab ini. Monggo yang bawa kitabnya atau bawa matan hadis arba'in bisa dibuka, disimak hadis yang kelima. Al-Hadithul Khamis, kami bacakan kembali untuk teks hadisnya. Ibtalul munkarat wal bid'ah, diberi judul ya, batalnya kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat hal baru, fi amrina, dalam perkara urusan kami ini, dalam perkara urusan agama ini, ma laisa minhu, yang perkara baru tersebut tidak termasuk bagian darinya, tidak termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi juga menukilkan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ya dalam rangka mengamalkan agama, laisa alaihi amruna, padahal tidak ada perintah kami akan hal tersebut, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Tapi kalau melakukan satu amalan, satu perbuatan bukan dalam rangka mengamalkan agama,
ya tidak harus ada perintahnya. Ya, nanti masuknya ranah urf, tradisi di suatu masyarakat. Kalau sudah bahas tradisi, berarti nanti yang dilihat adalah kontennya, isinya. Isinya ada hal-hal yang diharamkan, dilarang syariat apa tidak. Kalau tidak, ya boleh-boleh saja. Dan bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah. Jadi ini harus kita bedakan ya, antara ibadah mahdhah yang jelas kemudian itu diperintahkan atau disyariatkan dalam agama dengan suatu perbuatan yang bernilai ibadah. Ini kan dua hal yang berbeda. Maka kita kenal ibadah mahdhah, ibadah yang memang secara jenisnya itu ditentukan oleh syariat. Tapi kalau ya perbuatan yang bernilai ibadah, bisa jadi perbuatan itu ya suatu tradisi yang ada di tengah masyarakat, tapi karena diisi dengan hal-hal kebaikan bisa bernilai ibadah. Nah, kami lanjutkan untuk pelajaran yang terkandung dari hadis ini. Kemarin yang pertama ya, bahwasanya berislam itu ittiba, ya mengikuti tuntunan, la ibtida, bukan membuat-buat ketentuan sendiri, membuat-buat amalan sendiri, tidak, tapi mengikuti apa yang dituntunkan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang al-a'mal al-mardudah, amalan-amalan yang tertolak. Ya, hadis tadi menjadi satu nas, menjadi satu dalil yang jelas ya akan tertolaknya setiap amalan. Ingat, amalan dalam rangka mengamalkan agama ya yang tidak ada perintah dari syariat. Jadi ketika kita mau melakukan suatu amalan, kok kita menisbatkannya, oh ini saya dalam rangka mengamalkan agama, ya maka harus punya landasan perintahnya, punya landasan tuntunannya. Ya. Kalau kemudian kita bukan dalam rangka mengamalkan agama, ya, maka dilihat sekali lagi tadi ya, dilihat isi amalannya apa. Misal momentum tahun baru, perpindahan akhir tahun ke awal tahun, ada sebagian yang kemudian berinisiatif mengisinya dengan muhasabah ya, dibuat majelis kajian yang intinya muhasabah agar kita itu mengingat, oh umur saya semakin berkurang, agar kemudian semakin berupaya untuk memperbanyak bekal kebaikan ya. Ketika melakukan amalan itu ya, kita memang secara sadar tidak menisbatkan hal tersebut pada agama. Artinya kita ya mengisi momentum, tapi tidak kemudian kita mengatakan oh ini adalah perintah agama. Ya selama isinya adalah hal-hal kebaikan yang tidak ada larangan syariat akan hal itu, maka itu menjadi boleh dan bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala. Ya, jadi dilihat dari isinya. Kalau ngisinya dengan begadang nggak jelas, kemudian campur baur laki-laki perempuan, malah melakukan kemaksiatan, oh jelas menjadi dilarang. Ya. Berikutnya, jadi kalau dalam ranah ibadah, ya ranah ibadah itu hukum asal suatu hal, suatu amalan itu dilarang.
kecuali ada dalil atau perintah syariat yang memerintahkannya dalam ranah napa tadi? Ibadah, ritual ibadah, ya. Jadi kita ya setiap mau mengamalkan harus kemudian menanyakan pada diri, saya sudah tahu nggak ini perintahnya apa? Allah dan Rasulnya memerintahkan apa tidak ketika itu dalam ranah ibadah. Tapi kalau dalam ranah muamalah itu hukum asalnya ya semuanya itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Jadi dua ranah ini harus kita pisahkan, harus kita bedakan. Nah, al-a'mal al-maqbulah. Ini kita bahas amalan-amalan yang diterima. Wa hunaka a'malun wa umurun mustahdatsah la tunafi ahkamasy syariah. Ya, ada amalan-amalan atau perkara-perkara yang itu mustahdatsah. Artinya dibuat setelah Rasulullah wafat, baru, tapi la tunafi ahkam syariah, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Bal yujadu fi adillati syar'i wa qawaidihi ma yu'ayyiduha, bahkan ya didapatkan dari dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya yang mendukung hal baru itu. Fahadhihi la turaddu ala fa'iliha bal hiya maqbulah wa mahmudah. Yang seperti ini itu tidak tertolak. Ya, la turaddu ala fa'iliha, tidak tertolak, ya, bahkan dia diterima dan terpuji. Artinya perkara baru itu nanti diklasifikasikan lagi. Jadi dalam pemaknaan atau pemahaman konsep bid'ah ini memang para ulama berselisih dalam dua pandangan, dalam dua pendapat. Ada satu pendapat yang kemudian ia sempit dalam memaknai bid'ah, mengatakan pokoknya setiap hal yang baru yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah maka ia bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Tapi ada kemudian pendapat yang kedua bahwa ya landasannya dalil ini tadi, ya, hadis ini tadi. Barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak termasuk bagian darinya. Artinya yang tertolak, yang sesat itu adalah hal-hal baru yang tidak termasuk bagian dari agama ini. Yang kemudian pendapat ini mengatakan ada sebagian dari hal baru tapi ia masih terakomodir, masuk, bisa dimasukkan dalam dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah umum yang ada dalam syariat. Ya, maka karena adanya perbedaan dalam pemaknaan konsep bid'ah ini tadi, di pengaplikasiannya itu juga akan banyak kita dapati. Ternyata para ulama berbeda dalam menghukumi apakah hal ini bid'ah apa tidak. Ya, banyak dari hal-hal yang kemudian ulama berselisih, berbeda pendapat. Sebenarnya hal ini bid'ah apa tidak sih? Bahkan dari kalangan para ulama yang dalam memahami konsep bid'ah manhajnya sama, artinya beliau semua ini berpandangan bahwa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah.
ternyata dalam tataran aplikasinya, dalam tataran penerapannya, dalam sebuah fenomena yang ketemu di tengah umat itu sok berbeda. Makanya sikap kita yang paling aman kalau kita kemudian dalam hal kita mau beramal itu kita hati-hati, ya. Dalam konteks untuk diri kita mau beramal, kok ini dalam hal mengamalkan agama, ya dipastikan terlebih dahulu, ya dicari ilmunya terlebih dahulu, mana landasan perintahnya, mana landasan perintahnya. Tapi kalau dalam hal mendapati apa yang terjadi yang ada di tengah masyarakat, maka lebih bijak dan lebih aman kita tidak tergesa-gesa memvonis, tidak tergesa-gesa menghukumi, ya dicari tahu ilmunya dulu, ditanyakan dulu, diklarifikasi terlebih dahulu. Siapa tahu sebenarnya kitalah yang belum tahu ilmunya, siapa tahu. Maka lebih baik suudzon pada diri sendiri daripada suudzon kepada orang. Jangan-jangan memang sayalah yang belum tahu ilmunya. Karena bahkan kadangkala kita secara pribadi itu namanya ilmu niku terus berkembang. Ilmu niku samudera tanpa tepi, ya. Terus gak ada habisnya dipelajari, makanya kita harus terus belajar. Kadang-kadang dulu kita tidak mau mengamalkan suatu hal, belum tahu ilmunya. Seiring kemudian terus belajar, baru mendapati oh ternyata ini toh landasan perintahnya, baru kemudian mengamalkan. Ngoten nggih. Agar kemudian, karena tema ini, tema permasalahan bid'ah tidak jarang menjadikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat niku ya keributan, kericuhan, perpecahan. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian yang memudahkan orang kafir untuk menghancurkan umat ini. Di antara doa kita, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Artinya menjadi celah yang memudahkan orang kafir untuk merusak umat ini. Umat Islam saat ini niku kan ya do nopripun nggih. Satu sama lain malah saling melemahkan, saling cakar-cakaran. Orang kafir kan mengatakan, saya nggak perlu kalau gitu, nggak perlu langsung turun tangan, melemahkan umat, menghancurkan, cukup ya tipis-tipis saja. Itu sudah pada cakar-cakaran sendiri, ya. Maka ya saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari kita menjadi unsur perekat di tengah umat, unsur perekat di tengah umat. Umat ini sangat butuh, terlebih dalam kondisi zaman sekarang ini, ya sangat butuh pada yang namanya kekuatan dan persatuan. Ya. Maka di antara yang bisa kita lakukan, ya kaitannya dengan tema masalah bid'ah ini tadi, ya kalau itu artinya untuk kita beramal, kok dalam ranah kita mengamalkan agama, ya lebih amannya, lebih aslam, lebih selamatnya ya kita mengamalkan apa yang kita tahu secara jelas landasan perintah syariatnya. Karena nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kelak ya ditanya sama kamu mengamalkan seperti ini dan ini dalam rangka mengamalkan agama, padahal saya nggak memerintahkan, kata Allah. Ini berarti kamu mengamalkan perintah siapa?
Tapi ya itu tadi ya, dalam rangka mengamalkan agama. Maka harus jelas alaihi amruna, ada perintah syariat dalam hal itu. Kami bacakan lanjutan tadi. Fahadhihi la turadu ala wa qad fa'ala sahabah ridwanullah alaihim katsiran min dzalika wastajazuhu. Bahkan dulu para sahabat itu radhiyallahu anhum ya banyak melakukan inisiatif kebaikan yang sampai Rasulullah wafat itu belum dikerjakan, belum dilakukan. Sahabat Abu Bakar, beliaulah yang berinisiatif agar Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf, satu kitab, dengan melihat maslahat pada saat itu. Ya, para sahabat penghafal Al-Quran yang sudah semakin berkurang jumlahnya, banyak di antara mereka yang syahid, wafat, terbunuh dalam peperangan. Sementara beliau khawatir nanti Al-Quran ini hilang. Ya, atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada beliau berinisiatif, ini Al-Quran harus kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Di zaman sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau itu suatu malam di malam Ramadan pernah suatu ketika keluar, melihat di masjid itu umat Islam ya terpisah-pisah, ada yang sholat tarawih sendiri di sini, ada yang di sana, ada yang sholatnya sendiri-sendiri. Beliau mengatakan alangkah baiknya kalau umat Islam dikumpulkan dalam satu jamaah, diimami satu imam. Pada malam berikutnya beliau menginstruksikan untuk dikerjakan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhi, inilah bid'ah yang baik. Ya, maka para ulama itu mengatakan bid'ah secara bahasa itu mencakup seluruh perbuatan yang baru. Secara bahasa, ya, nanti hukumnya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau secara syariat, maka bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang tidak ada landasan dalilnya sama sekali, dan ia mengerjakan dalam ranah ini mengerjakan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa awdahu mithalin ala dzalika, lan iki disebutkan ya, di antara contoh paling jelas, paling cetha adalah jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar. Ya, pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu an fi mushafin wahid, pada satu mushaf. Wa kitabatu nusakhin minhu wa irsaluha ilal amsar ma'al qura fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan ditulis salinan-salinannya, kemudian salinan tadi dikirim ke negeri-negeri umat Islam yang sudah mulai meluas. Dikirimlah salinan Al-Quran itu beserta satu pengajarnya, seorang qurra, untuk mengajarkan Al-Quran di negeri umat Islam yang sudah semakin luas itu tadi. Itu di zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, termasuk sahabat Utsman lah yang berinisiatif azan Jumat itu 2 kali. Nggih. Nek ten mriki Jumatan azane berapa kali? 1 ya. Di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar sekali. Inisiatif pertama kali itu di zaman sahabat Utsman bin Affan. Ya. Ketika saat itu ya umat Islam itu semakin banyak, negeri Islam semakin luas. Beliau berinisiatif ada azan sebagai pemberitahuan agar persiapan. Ya, persiapan. Kalau yang azan pas khutbah, khatib sudah naik mimbar, itu kan azan bahwa ritual sholat Jumat sudah siap, sudah mau dimulai. Gitu.
Beliau mendapati pas azan hanya sekali, banyak umat Islam yang jauh-jauh itu kelabakan, kaget. Maka beliau berinisiatif, azannya 2 kali saja. Azan yang pertama untuk pemberitahuan agar siap-siap, ya siap-siap. Ala kulli hal, ya saat itu sahabat Utsman berinisiatif, padahal di zaman Rasulullah tidak mengerjakan azan 2 kali untuk sholat Jumat itu. Dan kita nggak mungkin berani mengatakan ya sahabat Utsman membuat bid'ah. Ya kalaupun bid'ah, ini bid'ah secara bahasa, tapi bid'ahnya bid'ah yang terakomodir oleh maslahat syariat, oleh dalil syariat. Nah niki pelajaran yang keempat dari hadis ini, ada al bid'ah al mazmumah wal bid'ah al mahmudah. Wa nasilu ba'dal kalam 'alal a'mal al mardudah wal a'mal al maqbulah ila natijatin wadihah. Ya, kita sampai pada satu kesimpulan, buah kesimpulan setelah tadi kita berbicara tentang amalan-amalan yang tertolak dan amalan-amalan yang bisa diterima, ya. Wa hiya anna ba'dal a'mal al-mubtadi'ah al-mukhalifah li syar'illahi hiya bid'un sayyi'atun wa dhallatun. Ya, sebagian amalan-amalan yang baru yang dibuat-buat setelah Rasulullah sudah wafat. Pas Rasulullah sudah wafat, proses pensyariatan sudah berhenti, wahyu sudah berhenti turun, iya kan? Wahyu sudah berhenti turun. Rasulullah setelah wafat nggak ada ayat Al-Quran yang turun lagi, nggak ada hadis lagi. Proses tasyri', pensyariatan itu sudah selesai. Tapi hal-hal baru yang muncul setelah itu, kalau itu mukhalifatun li syara'illah, bertentangan dengan syariat Allah, dalil-dalil umumnya, kaidah-kaidah umumnya, maka itu adalah bid'ah sayyi'atun wa dhallatun. Itu bid'ah yang buruk dan sesat, yang kemudian dikatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Wa ba'dul a'mal al-mustahdatsah la tukhalifu syara'. Tapi ada sebagian amalan yang baru diinisiasi setelah Rasulullah wafat, setelah proses tasyri' selesai, setelah proses turunnya wahyu itu sudah selesai. Tapi dia tidak bertentangan dengan syariat, bal hiya muwafaqatun lahu, bahkan ia berkesesuaian dengan kemaslahatan dan kaidah-kaidah umum syariat, maqbulatun fih, ya, fahadhihi a'malun maqbulatun wa mahmudah, maka ini adalah amalan-amalan yang diterima dan terpuji. Wa minha ma huwa mandub wa minha ma huwa fardhu kifayah. Wa min huna qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, di antara hal-hal baru yang diterima tadi ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Wa min huna, dari sinilah kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berkata, ma ahdatha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwal bid'ah ad-dhallah. Hal-hal baru yang ia berselisih, bertentangan dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan atau sunnah, atau ijma, atau athar, maka ialah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatha, dan apa yang baru, minal khair, tapi ia termasuk dari kebaikan-kebaikan, walam yukhalifu syai'an min dzalik, dan tidak bertentangan sedikit pun dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma, fahuwal bid'ah al-mahmudah, itulah bid'ah yang terpuji. Ya, Imam Syafi'i yang beliau kemudian membuat istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Meskipun pembagian ini oleh kalangan ulama yang berpendapat, berpandangan setiap yang baru bid'ah itu ditolak. Ya.
Itu kan perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i nggak melulu benar. Ala kulli hal, sekali lagi ada perbedaan di kalangan ulama dalam hal konsep bid'ah ini. Yang nanti turunannya dalam hal pengaplikasian, penghukuman apakah ini bid'ah apa tidak, oh itu banyak sekali khilafiyah, perbedaan. Ya. Perbedaan. Ada yang mengatakan ya azan 2 kali di sholat Jumat itu azan pertama itu bid'ah. Ada. Padahal itu sahabat Utsman yang pertama kali melakukan. Ada yang mengatakan nanti bismillah jahar dalam sholat itu bid'ah. Ada yang mengatakan tidak, itu sunnah. Ala kulli hal, yaitu tadi ya, kita dalam menghukumi, dalam memvonis itu berhati-hati, itu lebih bijak, jangan tergesa-gesa, karena itu dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat. Tidak jarang yang sampai pada derajat, sampai pada level nggak mau bertegur sapa lagi dengan saudaranya muslim, hanya gara-gara yaitu tadi, yang ini memandang itu bid'ah, yang itu memandang tidak bid'ah. Akhirnya nggak mau bertegur sapa, persaudaraannya terputus, ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita tidak tahu pastinya, ya. Ala kulli hal, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Maka doa yang tidak boleh kita lewatkan itu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan rizkikanlah, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, ya, dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan itu, ya. Selama ranah-ranah yang ijtihadiyah, artinya dari keterangan yang ada di syarat itu belum sampai pada kesimpulan jelas dan mutlak, maka ulama kan berijtihad. Ketika ulama berijtihad dalam menyimpulkan suatu dalil, ya, nanti hasil akhir memungkinkan untuk terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat antara pendapat A dan pendapat B. Itu sama-sama, ya, derajatnya adalah ghalabatuz dzan, dugaan kuat kami setelah mengijtihadkan, kesimpulannya adalah begini. Ternyata nanti ada ulama lain, dugaan kuat kami, ya, setelah mengijtihadkan, kesimpulannya adalah begitu. Oh, terjadi perbedaan. Tapi dua-duanya bukan kebenaran yang hakul yakin. Hakul yakin itu kebenaran 100% pasti benar. Dulu pas masih ada Rasulullah, ketika terjadi perselisihan pandangan, dibawa ke Rasulullah. Kemudian nanti keputusan dari Rasulullah itulah yang jelas benar, karena Rasulullah adalah seorang rasul, ya. Tapi setelah Rasulullah wafat, artinya ketika terjadi khilafiyah, ya mentok masing-masing dengan kesimpulan akhirnya sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau dalam ranah yang dalilnya itu masih dhanniyut tilalah, artinya ada dalil yang kesimpulan maksudnya masih mengandung beberapa kemungkinan penafsiran, masih mengandung beberapa kemungkinan maksud. Akhirnya nanti ulama berijtihad, dan akhirnya ternyata terjadi khilafiyah. Oh, berarti itu adalah hal-hal yang Allah melonggarkan, meluaskan dalam hal itu.
hal yang diluaskan, dilonggarkan oleh Allah jangan kita sempitkan. Ya, maka di antara sikap yang keliru adalah dalam hal-hal yang ulama berbeda pendapat tapi kita saklek. Pokoknya yang benar ini, selain ini berarti pasti keliru. Nah, itu sikap yang tidak tepat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, qauli dalam ranah-ranah ijtihad beliau, ya, hasil-hasil ijtihad beliau, ya. Beliau mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapatku, ya, itu menurutku benar, tapi mengandung kemungkinan bisa jadi keliru karena memang hasil ijtihad. Wa ra'yu ghairi khata', dan pendapat selain pendapatku ini menurut hasil ijtihadku keliru. Ya, atau kurang tepat, ya. Yahtamilus shawab, tapi mengandung kemungkinan bisa jadi yang benar adalah yang itu. Artinya memang disinilah tasamuh, toleransi itu sangat dibutuhkan. Toleransi sangat dibutuhkan, saling memahami selama masing-masing memegang landasan dalilnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Begitu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk jadwalnya, nah ini karena masih mencari-cari titik temu, ya. Ini digeser malih ke malam Kamis. Insyaallah mboten napa-napa, ya. Malam Kamis, setiap malam Kamis, semoga nanti ke depan tidak geser-geser lagi, ya. Kita sepekan sekali belajar bersama, ngaji bersama. Semakin berilmu itu biasanya semakin bijak, ya. Semakin berilmu semakin bijak. Maka kita, ya, terus belajar, terus menambah pengetahuan, menambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada satu atau dua yang hendak ditanyakan atau didiskusikan. Nggih, monggo. Baik. Kita lihat dulu yang masyarakat masih sehat, ya. Terutama kemarin kita alami ketika masa pandemi Covid, di mana ketika sholat kan ada yang berpendapat sholat memakai masker tidak masalah, tidak menggunakan sholat. Ada yang menganggap kalau sholat pakai masker maka sholatnya tidak sah. Saya sendiri mengalami dua-duanya, karena ketika saya sholat di satu masjid yang di situ memakai masker diharuskan, malah wajib, sampai ada salah satu jamaah yang akhirnya tidak mau sholat jamaah di situ gara-gara dia berpendapat bahwa memakai masker itu tidak sah. Kemudian pernah juga saya sholat di satu masjid yang saya pakai masker, ternyata di situ menganggap bahwa sholatnya tidak sah kalau ketika sholat pakai masker. Sehingga setelah sholat saya ditegur sama imam, saya disangka sholat saya tidak sah. Jadi ini yang saya terakhir. Pertama, hukum niku ada mik dalam awan, ya. Saya coba begini, ya. Ada hukum dalam kondisi normal, yang itu nanti disebut dengan dalam istilah ushul fikih azimah. Ada hukum atau ketentuan dalam kondisi darurat, yang itu disebut dengan rukhsah. Okay. Jadi tidak bisa kemudian aslinya kita dalam kondisi darurat menerapkan aturan ketentuan dalam kondisi biasa, kondisi normal. Okay. Maka ada rukhsah dalam agama, keringanan-keringanan, ya. Rukhsah dalam kondisi yang sedang darurat. Kita dalam kondisi normal
Ramadan dan kita nggak sakit, itu ya harus puasa. Tapi ada kondisi-kondisi darurat, boleh nggak puasa. Dalam kondisi normal ya sholat itu harus di waktunya masing-masing. Tapi dalam kondisi tertentu syariat memberikan rukhsah. Rukhsah niku keringanan. Oh, boleh menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Kata kuncinya niku sebenarnya ada ketentuan syariat dalam kondisi normal biasa, kemudian nanti ada ketentuan atau keringanan syariat dalam kondisi yang dihukumi darurat, yang dianggap darurat. Artinya kondisi khusus. Dalam kondisi normal sebenarnya sholat dalam kondisi wajah tertutup niku tidak sampai pada derajat tidak sah, tapi makruh. Makruh. Tapi dalam kondisi memang sedang darurat, di mana ya berdasarkan ahli ilmu dalam bidang tersebut, ya persebaran virus katakanlah sedang merebak, ya maka ya ketentuan dalam kondisi normal tidak bisa kita terapkan di situ. Ya kita makanya hukum rukhsah, ya diijtihadkan oleh para ulama. Oh berarti sholatnya ada keringanan-keringanan, pakai masker, diberi jarak, ya agar kemaslahatan hifdzuddin, hifdzun nafas itu terjaga semua, menjaga agama, menjaga jiwa, ya. Jadi ngoten ya. Ala kulli hal memang ya kalau saya berpendapat sholatnya sah. Bahkan dalam kondisi normal pun, misal orang yang sehari-hari perempuan itu pakai niqab, pas sholat memang niku dianjurkan niqab niku tetap dilepas ketika dalam saat sedang sholat niku. Ya, ketika memang kondisi masjidnya aman dari fitnah, artinya ada pembatas yang tidak menyebabkan laki-laki asing bisa melihat. Okay. Tapi kalaupun tetap pakai niqab, tetap pakai penutup wajah, itu ya hanya makruh saja, tidak termasuk pembatal sholat, tidak menyebabkan sholatnya batal, tidak sah, tidak. Ya. Apalagi kalau dalam kondisi yaitu tadi anjuran dari orang berilmu di bidang itu, para medis, dokter, memang kita kemana-mana sedang diinstruksikan, dianjurkan pakai masker, termasuk kemudian ya pas sholat akhirnya diijtihadkan oleh para ulama, para kiai-kiai, dalam hal ini kita di Indonesia termasuk MUI, ya memfatwakan ya pas sholat dalam suasana Covid kemarin agar kemudian ada ketentuan-ketentuan, ya. Maka sikap yang lebih bijak kita mengikuti arahan-arahan itu, ya, mengikuti arahan-arahan itu. Meskipun ya kita tidak bisa memaksakan pendapat orang, tapi insya Allah kalau menurut kami pribadi pendapat paling bijak ya itu tadi, ya. Dan itu pun ketentuan saat kondisi sedang darurat. Dalam kondisi normal sudah tidak darurat lagi, ya ketentuan khusus itu hilang, kembali ke ketentuan normal. Sama kayak kita sedang safar, boleh nggak puasa ketika safarnya memenuhi syarat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah ya kembali ke ketentuan awal, ke ketentuan hukum dalam kondisi normal, berarti wajib puasa. Nah, ngoten sebagainya. Semoga bisa menjadi jawaban ya. Allah taala alam bisawab.